Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jumpa kembali. Kita udah lama ini agak vakum ini. Hampir 2 minggu, Pak Ji. 2 minggu. 2 minggu vakum. Biasanya tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Waduh, ini paling aktif ya. Karena pengurusnya muda-muda. Muda-muda. Alhamdulillah kita bisa mengudara kembali di podcast Pojok Takwa, Media Ilmu dan Dakwah. Tetap di channel YouTube kita tercinta, Masjid At-Taqwa Official. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini sosok yang menginspirasi banyak anak muda, termasuk saya. Ya. Saya juga salah satu murid beliau ini. Wah. Kita sambut Abah Haji Makhrus. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mas senior. Ketua ini ya. Ketua kaleng-kaleng. Ini teman-teman luar biasa. Ketua takmir termuda di Kota Malang ini. Kreatif, inovatif. Amin. Beliau ini Masya Allah. Ini saya bocorkan kurikulum vitae beliau. Sebenarnya beliau juga tidak mau untuk membuka ini, cuman kita butuhnya untuk menginspirasi, biar teman-teman muda ini semangat juga. Beliau ini direktur utama di banyak PT, terutama PT Turen Indah Group, di mana itu banyak menaungi PT-PT yang berbagai macam bidang usaha. Ada Turen Indah Properti, PT Morse, PT Rezeki Barokah, PT LO Sejahtera, PT Mandiri Karya. Lah ini yang fenomenal Ocean Garden. Wah, wong Malang ini mesti ngerti Ocean Garden. Tapi kadang-kadang mlebu gak wani soalnya duit gak ono. Alhamdulillah kalau kenal beliau ya minimal bayar separuh. Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Apalagi sama Siap. Mas Ketua Takmir. Waduh, Sapri. Waduh. Saya sering dapat gratisan soalnya, alhamdulillah. Ada TIB, swalayan toko bangunan. Nah, deponya bahan bangunan. Deponya bahan bangunan, di mana-mana ada. Sampai saya di Belung Tumpang itu wonten, Pak. Tumpang ya ada. Ini surveinya opo. Dalam ratu juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Turen Indah Beton, paving dan lain-lain. Hasanah Guest House yang kita tahu di mana-mana penginapan syariah. Iya, penginapan syariah. Lewat organisasi banyak sekali. Terutama yang saya juga ada di situ, jadi anak buahnya beliau, Masyarakat Ekonomi Syariah. Yang diketuai Pak Erick Thohir. Di jadwal kepadatan beliau masih menyempatkan ke tempat kita, matur nuwun sangat Pak Haji. Sami-sami. Dan tema kita kali ini success story Pak Haji. Terutama kita tujukan buat teman-teman muda ya kayak jenengan lah kepinginnya. Barangkali bisa diceritakan Pak Haji secara singkat, secara enteng-entengan, kiat-kiatnya. Monggo Pak Haji. Baik, terima kasih. Siap. Ini Mas Ketua luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah, syukur hari ini bisa hadir di Masjid At-Taqwa ini. Siap. Masjid yang luar biasa sekali perkembangannya sejak dipegang ketua muda ini. Cepat sekali. Baik, Mas Bayu yang siap. Pertama paling menginspirasi saya teman-teman adalah pada waktu saya sekitar kelas 2-3 SD, buyut saya sakit. Waktu itu baru beberapa hari di rumah sakit, sudah dibawa pulang. Nah, saya tanya kepada keluarga, loh, kenapa buyut ini baru beberapa hari kok sudah dibawa pulang? Katanya keluarga jawab bahwa sudah tua. Buyut anjane manggilnya di kampung itu mbok ya. Mbok sudah sepuh, sudah tua. Wah, tapi saya waktu itu jawab gitu, saya Mas Ketua, menangis saya teman-teman. Menangis bahwa saya tahu kenapa baru beberapa hari sakit dibawa pulang, karena buyut itu, mbok itu tidak punya uang. Masya Allah. Lah dari situ saya bertekad, saya tidak mau lagi nanti saya tua ini, saya sakit dibawa pulang karena nggak punya uang. Mau keluarga seperti itu saya. Nah akhirnya
dari situ saya banyak terinspirasi gimana saya ini nanti jadi orang kaya. Simpelnya gitu lah. Simpelnya seperti itu. Betul. Kalau sekarang bahasa teman-teman ada financial freedom. Financial freedom. Wah. Nah, dari situ saya belajar dari orang paling kaya di kampung saya, ada Abah Malik. Saya amati, saya pelajari. Di Turen ada Abah Wariso, orang yang terkaya di Turen. Saya belajar. Saya di Kota Malang ada yang punya perumahan Permata Jingga itu, Pak Tris. Saya belajar sampai saya belajar ke Pak di nasional, sampai ke luar negeri, ke Pak Anthony Robin gitu. Masya Allah, bagaimana tentang apa ini, terutama tentang itu tadi, gimana jadi orang bahasa dulu, jadi orang kaya. Orang kaya, tajir melintir. Jadi dari situ sambil akhirnya yang paling sedih lagi yang kedua apa? Saya ingin dengan itu kan harus sekolahnya tinggi, bagus. Siap. Nah, saya itu sekolah pun pindah-pindah supaya saya bisa diterima di UB waktu itu, cita-citanya gitu. Dan alhamdulillah diterima Mas Bayu. Oh, alhamdulillah. Dan yang paling sedih apa? Pada waktu teman-teman, pada waktu saya mau masuk ini nggak punya uang karena bapak sudah waktu kelas 2 SMA, bapak sudah tidak ada, ibu petani melni, petani kecil di kampung. Jadi akhirnya sedih sekali saya waktu pengumuman terakhir. Saya jadi sales mainan anak-anak teman-teman di Surabaya waktu itu. Kelas berapa itu Pak? Waktu itu? Lulus SMA. Lulus SMA. Oh, sebelum UB. Oh, UB diterima, tapi nggak bisa bayar. Jadi sales saya. Ya Allah, sales. Akhirnya jadi sales mainan anak-anak. Kerja di kandang ayam. Apa ini? Bersihkan kotoran. Ya, buat tempatnya itu, baterainya, kandangnya, kandang-kandangnya itu. Terus akhirnya di kampung saya kebetulan banyak pengrajin genteng itu. Siap. Turen itu di padi itu. Jadi keliling-keliling nawarin genteng itu. Sebelumnya di PT Supra Luxindo jual produk look gitu. Mesin cuci lah. Wah, itu bagus itu. Di sana banyak ilmu marketing yang saya pelajari. Terakhir saya disuruh sama leadernya minta doa restu ke ibu. Malah sama ibu tidak direstui. Nah, makanya ini teman-teman. Jadi doa ibu ini sangat luar biasa sekali. Dan ini Mas Kaji, saya kalau ibu saya menolak, melarang, saya nggak akan berani menjalankan. Karena waktu saya ngaji di kampung dulu, kalau durhaka kepada orang tua ini sudah nggak ada enaknya kan hidup itu. Akhirnya rumusnya ini teman-teman, supaya kita tidak durhaka kepada orang tua, yaitu rumusnya jangan semuanya ini minta doa restu. Jangan semuanya dikit-dikit minta doa restu. Padahal kadang orang tua kita ini pemahamannya, pengetahuannya ini nggak seberapa gitu. Kadang karena beliau ketakutan banyak melarang kita gitu loh. Akhirnya beberapa saya nggak izin, tidak izin, tidak minta restu. Tapi setelah berhasil, ini berhasil. Akhirnya beliau enjoy saja gitu. Jadi rumusnya supaya tidak durhaka orang tua, supaya hidup kita berkah, yaitu satu, harus jangan selalu minta doa restu. Nah, ini ilmu baru ini Pak. Iya, jalankan dulu, berhasil, beliau pasti senang kan gitu. Jangan dikit-dikit minta doa restu. Padahal pemahaman beliaunya nggak ngerti, kadang banyak menolak. Nah, pada waktu ditolak teman-teman, pasti hidupnya teman-teman tidak akan berkah, tidak akan sukses. Karena di Al-Quran itu kan berpasang-pasangan Mas Ketua. Siap. Dari 3 berpasang-pasangan yang disebutkan di Al-Quran itu adalah 1, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nggak bisa taat kepada Allah ke Rasul nggak bisa. Ke Rasul taat, ke Allah nggak
nggak bisa. Ini harus satu paket Satu yang paket. tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Satu itu. Yang kedua adalah apa ini? Wa hakim sholat wa atu zakat. Nah ya, jadi dirikan sholat dan zakat. Nggak bisa kita ini zakat saja nggak sholat, nggak diterima. Atau sholat saja tapi tidak mengeluarkan zakat, nggak boleh. Harus berpasangan. Yang ketiga adalah teman-teman anis kurli wali walidai. Jadi bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Nah, gak bisa kita ke Allah sangat taat tapi ke orang tua kita nggak bersyukur, nggak menghormati orang tua, nggak bisa. Atau ke orang tua kita terlalu baik tapi tidak menjalankan perintah Allah, nggak bisa. Jadi ada 3 tadi yang harus kita jaga. Satu apa tadi? Taat hati Allah wa ati Rasul. Yang kedua sholat dan zakat. Sholat dan zakat paketnya. Yang ketiga syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua, gitu teman-teman ya. Dan ini Mas Wahyu, kembali kepada saya sering memberikan share, berbagi tentang financial freedom. Tentang bagaimana kita ini secara keuangan ini bisa bebas, mau makan apa, mau tidur di mana, nggak mikir. Seperti sebelah kanan saya ini, saya ketemunya tidurnya di hotel bintang 5 beliau ini. Bintang 7 aja. Ngumet ya. Tapi ya saya bangga meskipun masuk bintang 5 tetap sarungan. Hebat beliau ini, hebat. Ini namanya dinikmati hidupnya, bagus Mas Wahyu ini. Lah, untuk itu teman-teman, terutama sahabat-sahabat pengusaha, ada beberapa hal yang saya pelajari dari orang yang tadi mulai kampung saya sampai dari desa sampai internasional itu, yang mereka miliki ini ada namanya kita sebut 7 as. Waduh, 7 as yang harus melekat kepada orang-orang yang sukses ini. Tadi saya teliti itu Mas 7 as. Mas Ketua. Siap. Iya. 7 as. Iya, itu termasuk sudah ada di sampean gitu. Amin. Yang pertama teman-teman apa? Yang pertama yaitu orang-orang sukses dan tambah sukses ini yaitu mereka ini antusias. Antusias. As yang pertama antusias, semangat hidupnya gitu. Semangat. Kayak salah satu direktur saya, Andri ini semangat sekali. Wah, Pak Andri, luar biasa. Jadi target omsetnya selalu kecapai gitu. Kadang-kadang aja enggak gitu. Tapi banyak kecapaiannya. Ini karena satu beliau ini antusias, semangat gitu. Suaranya itu kalau mimpin rapat itu sudah anak-anak wibawa dan jadi semangat. Hanya kalau nanti Pak Andre ini jadi dewan yang terhormat bisa bermanfaat bagi umat. Amin. Pak Iwan juga Pak itu Iwan. Tim saya. Antusias. Wah, antusias gitu. Ini baru datang dari Lombok. Wah, proyek kita yang di Lombok. Alhamdulillah. Itu satu adalah antusias. Lah, untuk antusias ini teman-teman, ini ada antusias jangka pendek dan antusias jangka panjang. Antusias jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ini 1, 2, 5 menit sudah jadi semangat, dari kita jadi loyo jadi semangat. Nah, ini antusias jangka pendek. Ya, contohnya adalah yang satu, ubah posisi tubuh. Nah, posisi tubuh. Jadi ke orang saya tanya, teman-teman, kalau teman-teman sedih, kepalanya tengadah apa nunduk? Coba. Nunduk. Terus baunya nutup atau buka? Nutup. Terus matanya sayu apa ceria? Gitu. Sayu. Senyumnya apa? Sumringah atau sinis? Ya. Nah, ini saya tadi gak semayanan, jawabannya kan sama kita semua. Sama. Nah, itu supaya antusias kita rubah posisi tubuh. Nah, ini dalam 1-2 menit dari orang depresi jadi ceria dengan merubah tubuh saja gitu. Dulu waktu anak saya umur 3 tahun, kalau nangis langsung nunduk gini, Mas Gaji. Saya angkat, saya suruh senyum,
tak suruh tengadah, senyum 2 cm kanan 2 cm kiri, Langsung nggak nangis. langsung gak nangis, Langsung ketawa. butuh 1 menit saja. Nah, ini contohnya itu. Siap. Ini teman saya ini, adik ini kalau gitu saya gitu nggak sih? Mas Raka. Raka gitu ya. Tapi sudah antusias. sudah ceria. Jadi satu Siap, antusias. antusias posisi itu Bu. Terus pilihan kata, ini penting sekali. Nah, kadang kita ini pilihan kata nggak sadar. Gimana kabarnya? Aduh, ya orang baik. Nah, pasti langsung loyo gitu kan. Tapi gimana kabarnya? Lah, alhamdulillah luar biasa. Wah. Nah, jadi langsung jadi ceria kan. Nah, pilihan kata penting sekali. Pilihan kata penting sekali. Pilihan kata. Gimana? Aduh, kok kurang semangat itu. Jadi kita ada sekolahan di Turen. Siap. Di sekolah Kartika Nawa itu. Saya bilang kepada guru-guru, pagi hari tanyain anak-anak, gimana kabarnya? Kalau tanya jawabannya 7, berarti gak semangat ini. Harus dibimbing dulu gitu. Jadi pagi harus ditanyain itu dulu. Jangan sampai pas pembelajaran nggak semangat nanti anak-anak gitu. Yaitu ya, satu itu antusias. Jangka panjangnya antusias, supaya jangka panjang bangun tidur semangat sampai sore semangat. Gimana caranya? Yaitu teman-teman harus satu punya cita. Nah, ini mumpung awal tahun, tolong cita-citanya ditulis apa saja. Kalau saya ada 5 atau 7 hal. Nah, yang pertama adalah spiritual, mana keimanan saya terus meningkat gitu. Nah, catat. Contohnya sholat jamaah 5 waktu, baca Al-Quran setiap hari, ikut pengajian, nah gitu. Mas Kaji, ini penting sekali. Satu spiritual. Kedua adalah keluarga. Cita-cita keluarga apa? Ya, contohnya kepingin punya rumah sama keluarga di pinggir sungai ya, biar sungai kelihatan, sungai bagus gitu kan. Cita-cita itu. Pengen punya rumah ngadep laut. Nah, itu teman-teman cita-cita gitu. Nah, keluarga. Terus ya, yang ketiga tentang finansial. Nah, finansial kepingin punya uang berapa kita ini? Catat sana. Saya ingin punya uang berapa gitu kan? Dari usaha saya ini. Alhamdulillah. Ini kayak tahun kemarin banyak kecapai. Alhamdulillah. Gitu. Dengan itu ya. Karena kenapa harus punya cita-cita teman-teman? Karena 1500 tahun yang lalu Mas Kaji, Allah menyampaikan dalam hadis kutsinya, Ana indadongni abdibi. Saya, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku gitu. Dan ini yang mirisnya lagi Mas Kaji, teman-teman, yang pakai ini siapa? Orang barat ini. Makanya mereka sebut namanya afirmasi. Saya sehat, saya kuat, saya kaya. Afirmasi. Padahal ini yang punya hadis adalah kita, Mas. Punya kita ini. Iya. Eman kan ini. Nah, ini. Yang kedua, satu tadi apa? Antusias. Prinsipnya sih. Antusias, jangka panjang, punya cita-cita. Kalau contohnya saya satu spiritual, keluarga, keuangan, hobi. Hobinya apa gitu? Teman saya ada yang suka hobi mancing, gitu kan. Dia sudah mancing gitu kan. Dulu saya suka, sekarang sudah enggak gitu. Paling mancing emosi. Gitu. Jadi kan ganti mancing rezeki. Mancing rezeki. Sama mancing suara. Mancing suara. Mantap. Suara apa, Mas? Nanti di akhir kita sebutkan. Nah, itu teman-teman. Satu spiritual, kedua keluarga, tiga finansial, keempat hobi. Lah, yang terakhir ini penting sekali, teman-teman. Kalau sudah sukses, catat juga kontribusinya apa gitu. Kontribusinya apa? Jadi kita ini harus kontribusi. Minimal adanya kita ini, teman-teman, sedikit membuat dunia lebih baik lah gitu. Sedikit membuat dunia lebih baik. Ada manfaat lah. Ada manfaat. Contoh kecil, kita ke kamar mandi.
Dan sampai setelah kita ke kamar mandi jadi kotor gitu. Bukanya pakai kaki, wah sudah mesti. Terus duduknya harusnya duduk tapi jongkok di tempat duduk tuh. Akhirnya kan kotor semua. Kotor semua. Nah ini contoh kecilnya. Contoh besarnya ya kayak sampean lah. Hanya untuk apa? Bantu masjid ini. Lebih besar jenengan aja. Muridnya aja. Nah, itu ya. Siap. Antusias ada dua, jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjangnya itu tadi apa harus punya cita-cita dan dicatat. Nah ini satu punya cita-cita dicatat. Yang ketiga waktu nulis ini pesennya Mas Kaji, jangan mikir gimana cara mendapatkannya, catat aja dulu gitu ya. Catat aja dulu. Jadi akalnya jangan dipakai dulu waktu jangan baru catat kolom berikutnya bagaimana cara mencapainya. Nah ini nggak mungkin, tapi contohnya aja siapa itu yang orang Perancis itu yang makan sepeda itu. Makan sepeda. Nah, coba di Google itu ada orang Perancis makan sepeda bisa gitu. Akhirnya dia makan pesawat juga kemarin. Bisa makan pesawat. Ya itu caranya dipotong-potong, dimakan sama roti mungkin ya di sana ya. Akhirnya makan sepeda bisa. Padahal kayaknya nggak bisa kan. Tapi ada cara, semua ada cara teman-teman. Nah, kadang kita ini karena lingkungan, keluarga, teman ini ada belenggu kita itu. Nah ya waktu nyatet tadi nggak boleh mikir bagaimana caranya ya, catat aja dulu. Siapa Fit namanya? Grenoble. Michael Lotito Grenoble. Dia ini pernah makan TV, sepeda, pesawat teman-teman. Nah, itu tadi karena gak mikirnya cara kalau sudah dicatat caranya pasti ada. Seperti tadi itu hadis kutsinya, Ana inda domni abdi saya sesuai prasangka hambaku. Ya teman-teman itu. Nah itu yang pertama antusias. Antusias. Apa waktunya sudah? Belum Pak Haji. Tenang Pak Haji. Ini saya mau guyoni kameramen nih Pak Haji. Ya. Kamera ini kan sekarang istrinya hamil Pak Haji. Masya Allah. Nah mudah-mudahan laki-laki. Kalau laki-laki saya titip nama Michael Lotito Grenoble. Itu bagus sekali. Dikasih Muhammad. Iya. Muhammad Lotito. Wah kelas ya. Makan pesawat nanti. Ya Allah ya Rahman. Ya betul lah kita ini masalahnya anak muda. Harus banyak doa. Iya. Atau dinamakan kayak beliau. Wah, pasis. Mantap. As yang kedua Pak Haji. As yang kedua yaitu yang pertama tadi apa? Antusias. Waduh, keliru tadi itu. Itu harusnya yang kedua Pak Haji. Harusnya yang kedua itu. Yang pertama Pak Haji. Siapa ini? Enggak apa-apa Pak Haji. Dapat sekalian. Apa Pak Haji? Saking cerianya saya ini. Saking antusiasnya saya. Ketemu Mas Ketua Takmir ini sampai lupa. Yang pertama harusnya apa? Apa? Integritas teman-teman. Integritas. Integritas. Apa integritas teman-teman? Ayo apa? Integritas itu artinya utuh, tidak rusak. Utuh tidak rusak. Nah, artinya kalau nanti kayak Pak Iwan atau Pak Andri jadi dewan ini tidak korupsi seperti itu. Mantap. Jujur. Amanah. Integritas. Tidak bohong. Ini syarat utama ya. Siap. Orang-orang sukses itu kaya tambah kaya itu kalau janji mesti tepat itu Mas Kaji mereka ini. Hampir semua gitu Pak Ji. Hampir semua seperti itu, tepat gitu. Mau yang bayar ya bayar. Waduh, ada iki. Semari kita Pak Ji.
Integritas. Integritas. Siap Pak Haji. Waktunya mau bantu ya bantu. Ditransfer ya. Oh iya, alhamdulillah. Dengan beliau ini salah satunya ini bisa berdiri nih. Terima kasih Pak. Enggak lah, ya. Berintegritas. Ya. Wah. Itu. Jadi integritas itu nomor satu. Tuh, Di mana-mana ini yang dibutuhkan. Iya. Kita hubungan sama orang kalau dia nggak integritas nggak mau. Iya. Iya, Pak Haji. Makanya kalau kita join itu saya ada banyak PT beberapa sama temen yang kita lihat. Yang pertama adalah tuh integritasnya. Gimana teman-teman cara ngecek integritas Nah, itu? gimana Pak Haji? Ini, Pak Haji. Nah, satu, pada waktu dia janji tentang uang, Oke. pasti dia tepat gitu. Pasti dia tepat. Kalau kita pinjami, mengembalikannya ya juga tepat. Oke. Pada waktu hitungan bisnis, dia tidak menang sendiri, tapi win-win, menang-menang. Oke. Jangan menang kalah atau kalah menang. Oke. Satu itu. Tadi tipi uangnya bagaimana? Tentang uang bagaimana? Yang kedua adalah kita coba melakukan safar atau perjalanan sama orang tersebut. Oh. Itu yang paling tinggi itu. Waktu kita perjalanan sama dia ini gimana, orang ini menyenangkan enggak? Minta menangnya sendiri enggak gitu. Ngeyelan enggak gitu. Batunya gantian bayari mau enggak gitu. Oh, pura-pura kamar mandi. Si aku anu. Wah, ini golongan botol kaca itu. Mau menang sendiri enggak? Siap. Itu. Jadi ngetes orang ini sama apa itu tadi, punya integritas. Kedua tadi ajak dia titipi tentang uang bagaimana. Yang kedua adalah ajak safar dia. Dia bagaimana ini waktu safar ini, waktu perjalanan ini gitu. Kelihatan karakternya Pak. Kelihatan. Makanya kalau saya ketemu di Surabaya di hotel bintang 5 sama beliau, wah ini baik sekali ini. Belum saya ajak safar sudah baik, berarti baik dohir batin Mas Ketua. Amin. Padahal cuma casing itu Mas itu. Cuma casingnya Mas. Dan NO-nya 100%. Karena pasti sarungan. Waduh, berat. Gitu Pak RT ya. Aduh. Ya itu teman-teman. Satu adalah integritas, kedua adalah antusias. Semangat hidup kita ini. Itu yang ada ciri-ciri orang yang sukses dan tambah sukses. Amin. Yang ketiga teman-teman, orang sukses itu mereka itu as yang ketiga adalah cerdas. Apa cerdas itu teman-teman? Cerdas itu bahasa cepatnya yaitu pada waktu kita diminta menyelesaikan persoalan 10 katakan, bisa menyelesaikan 12, 15, 20 dalam waktu yang sama gitu kan. Kalau yang lain suruh 10 ya 10 gitu kan. Ini bisa memberi 12, 15, 20. Ini namanya orang cerdas gitu. Ya, nyambung yang keempat teman-teman, yaitu kerja keras. Nah, apa bedanya kalau kerja keras? Kerja keras itu adalah memberi lebih dari yang diminta. Suruh kerja 8 jam, dia 9 jam, 10 jam. Kayak Elon Musk itu yang termasuk orang terkaya di dunia sekarang. Tesla 3 besar itu. Kalau saya sekarang ya, dia itu teman-teman kerja itu sekitar berapa? 18 jaman dia ini. 18 jam, luar biasa. 18 jam. Jadi itu sukses. Yang ketiga tadi apa? Kerja cerdas, keras. Cerdas itu tadi, kembali ke cerdas. Gimana caranya supaya kita cerdas teman-teman? Satu yaitu teman-teman harus belajar dari pengalaman diri sendiri. Nah, kayak Pak Andri ini pengalamannya luar biasa sekali. Sudah pernah ke Jakarta, keluar Jawa, sampai karena cintanya kepada orang tua, waktu mau kembali ke Malang ketemu saya, yang bikin saya merinding yaitu ingin deket sama orang tua pulang ke sini. Kalau sebenarnya nggak mau nerima, tapi karena cita-cita beliau ingin dekat orang tua, terharu saya. Terharu. Namanya orang yang tawaduk
Waduh. sebagai anak soleh. Masya Cocok Allah. sekali kalau jadi Bapak Dewan, Dewan. Terhormat. Masya Allah. Kita doakan beliau jadi presiden. Presiden Amin. di Dia Kabupaten. Ini. Pak Andri, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Pak Haji, monggo diunjuk Iya. Pak Haji. Monggo diunjuk Pak Haji. Senang saya di sini. Ini Pak Haji. Segar ini. Segar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, senang sekali ya sore ini saya. Nggak nyangka saya tadi. Dikira diajak silaturahmi sama takmir. Nggak ngomong kalau ada berbagi, senang. saya Berbagi ide, ya. Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Haji, boleh kita lempar pertanyaan Pak Haji? Barangkali Monggo. teman-teman ada yang mau tanya. Monggo Bapak yang lihat offline. Barangkali ada pertanyaan. Masih 4 tadi, nggak diteruskan sampai 7. Oh boleh Pak Haji, monggo. Fleksibel kita. Apa aja dulu ya? Yang 3. Oh kita simpen kalau untuk. kesini Oh lagi. siap, malah seneng kita Pak Haji. Mending ngoten Pak Haji. Biar sering-sering kesini. Monggo kalau Baik, yang mau tanya nanti dapat voucher Ocean Garden 100.000. Lu wah iki. Wah. Wah langsung Pak RT. Monggo Pak Sek. Monggo Pak Sek. Oh iya, siap. Siap. Monggo Pak Sek. Nah, nggih. Matang. Saya itu nyindir dikit lah. Iya. Kayaknya nggak kalah dengan yang bulan. Wah, terapas belah. Kangen lagi. Iya 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 iya. Oh siap. Pak Sek saya ulangi Pak Haji. Soalnya kan Pak Sek nggak pakai mic Pak Haji. Iya. Ini Oh yang kedua. Jadi pecah-pecah. Oh kayak saya ketan Pak Sek. Yang kedua apa? Oh Pak Sek. Bertahap. Oh bertahan. Yang itu loh. Oh ya siap 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 Masuk, siap. masuk. Jadi pertanyaan Pak RT tadi Pak Haji. Pak Haji ini kelihatan matang sekali. Nah, Padahal secara face itu masih kelihatan muda. nah. Kira-kira Pak Haji umur berapa? Oh, gitu ya. Itu ada yang chat nggak di di live-nya? Di live ada? Oh belum. Bentar lagi. Oh kalau ada, coba ada yang bisa jawab. Voucher lagi. Wah ya iya. Wah. Malah 200 kalau yang jawabnya. Lu tambah ke. Ayo HP disimpan, aja ngechat. Berapa? Ayo, siap berapa? Ya nanti kita kasih waktu ya. Yang Siap. di live itu kasih waktu 5 menit. Siap, Sambil Pak Haji. nunggu yang lain. Siap, Pak Haji. Apa ada yang tanya lagi? Monggo tanya lagi. Dan, ayo tanya Dan. Pak Andri, Bapak Pak Afi, Samsira, silakan ayo tanya bebas wes. Umi, monggo tanya Baik, apa? kalau gitu kita kalau nggak ada yang tanya ke yang Usia tadi, yang Pak Subadi. Oh ke Kasih yang waktu 7. 5 menit. Oh siap, diteruskan yang 7 ya. atau Pak Sek apa ini Ada. nebak pun boleh. Boleh, monggo Pak Sek. Biar dapat 200. Oh iya. Iya. Inilah kelebihan Pak Sek itu. Oh iya. Tidak matre orangnya. Tidak matre. Cocok Ini ini. masuk yang pertama As tadi. As yang pertama. Integritas. Itu kelebihan beliau ini. Masya Allah. Bisa nanti ditarik Pak Haji. Oh ada Pak Haji. Iya Dan, gimana Dan? Izin dan Oh iya. Hampir sama ini hasilnya katanya Joko voucher kok ini. Karena chefnya Pak Haji kok masih kelihatan muda. Iya. Kayak hampir sama Pak Haji. Gitu ya. Iya, kayaknya kepingin oleh voucher kok. Tapi nggak apa Dan. Tapi jelas istimewa. Ya, siap. Pertanyaan Nabi. Iya. Ya dan supaya awet muda kayaknya ya enggak lah, saya ini sudah sekarang
sudah merasa agak tua karena umur saya sudah di atas 40. Lah, sama ya. Sudah di atas 40. Jadi saya ini kelahiran 77. Jadi umur saya berapa, Dan? Berapa? Oh, selisih setengah tahun lah, Sek. Selisih setahun. 46. Pak Sek berapa? 45 ya. Saya suka. Kapan Dan juga sama, lagi sama. Dan itu yang sebenarnya kalau nanti tadi disambung ada as yang ke-7 itu, yaitu namanya asa apa ini yang 7 apa? Ikhlas ya. Ikhlas. Oh, ikhlas ya. Ikhlas. Yang Ketujuh. 7 ikhlas ya. Paling Ikhlas. tingginya harus ikhlas ya. Topnya. Lah, kalau menurut Stephen R. Covey itu kita ini harus mengasah gergaji di dalam bukunya yang 7 kebiasaan efektif, kebiasaan yang kebiasaan efektif yang ke-7, karena kita ini dipengaruhi kebiasaan kita, yaitu adalah asah gergajinya, kata dia. Asah Gergajinya. Dan jadi yang harus diasah apa, teman-teman? Dari itu ada 4 hal yang harus diasah setiap hari kita ini supaya dari sukses tambah sukses tadi itu, Mas Ketua. Siap. Yang pertama adalah asah fisiknya. Jadi fisiknya. fisik kita ini bagaimana kita ini semakin lama semakin sehat kan gitu. Dulu saya umur 20-an sering radang saya dulu, nggak ngerti kenapa gitu. Nah, alhamdulillah mulai umur 2 tidak nikah itu terus 30 saya rajin asah fisik, yaitu dengan cara apa? Olahraga, contohnya itu. Terus yang kedua jaga pola makan, teman-teman. Kayak komandan itu badannya tegap ini, olahraganya dapat. Calon Kapolri aja. Makanya juga makanya kelebihan kayaknya ya. Makanya kelebihan. Kapolda Metro Mini. Padahal. Kalau saya kurus ini kayaknya kurang makan. Siap aja. Itu. Yang kedua apa? Yang pertama asah fisik, fisik, dengan cara olahraga, jaga makan, jaga pikiran juga ya. Kalau pikiran terus stres itu menurun juga. Kayak saya terlalu kewalan itu kadang agak setengah loyo gitu. Nah, itu asah fisik supaya awet muda tadi itu. Yang kedua yang diasah adalah pikiran, yaitu dengan cara belajar itu, Mas Gaji. Yang belajar tadi itu biar cerdas, belajar dari pengalaman diri sendiri, pengalaman orang lain, baca buku, baca pengalaman orang lain, lihat YouTube motivasi. Nah, ini masuk di situ untuk cerdas itu, asah pikiran. Nah, setiap hari harus itu. Setiap hari saya alhamdulillah sampai sekarang masih terus belajar, asah terus gitu. Nah, biasanya sambil jalan olahraga, sambil lihat YouTube atau yang motivasi gitu. Kalau loyo ya lihat film gitu. Kita kan nggak semangat. Biar semangat olahraga. Jadi dapat 2, dapat pikiran juga dapat fisiknya. Yang ketiga yaitu emosional. Nah, ini harus diasah terus. Yang terakhir adalah spiritual. Pak Andre ini ahli kecerdasan spiritual. Iya, kecerdasan spiritual. SQ. Wah. Oh, ada lagi. Monggo Pak RT. Iya. Sabar memang beliau ini. Sabar. Siap. Persilatan tanda kutip. Iya. Tidak kapan dan apa yang menginspirasi dengan masuk ke Iya. titik. Iya. Inspirasi apa yang mungkin juga dengan kita dapatkan perbedaan atau memang ada
Iya. Iya. Ah, siap. Anjing tuh. Siap. Saya dipancing gak sih? Kok kesuwen bulet. Aduh. Oke, Pak Haji, saya lagi Pak Haji. Gimana Pak Cek? Jadi Pak Ketua. Pak Sek tadi Ah, tanya Pak Haji, iya. kok bisa sekarang karena sudah bukan rahasia umum Pak Iya. Haji. Dari jualan nasi kok jualan apa ini? Hah? Jual apa itu namanya? Jual vendor. Dari dunia usaha yang jenengan tekuni. Siap. Oh siap. Nah, ini ada masukan dari beliau ini Pak Andre. Iya. Dari dunia usaha yang jenengan geluti mulai muda banget Iya. sampai sekarang, kita yang banyak tahu Pak Haji, kok bisa masuk ke dunia yang notabene agak-agak persilatan. Waduh. Motivasinya Iya. apa kira-kira? Ini Seperti apa? pertanyaan bagus sekali. Siap. Kalau sejak kapannya, sebenarnya sebelum 2019 sudah banyak yang ngajak saya. Oke. Tapi waktu itu kami belum merasa siap, Oke. karena kalau masuk ke sana ini harus sebenarnya sudah siap minimal secara finansial. Kita Oke. sudah, bahasa teman saya itu, teman saya Pak Iwan itu, Iwan. bahwa kita ini harus masuk sana harus sudah selesai secara Oke. finansial gitu, terutama secara finansial ya, karena jangan sampai nanti yang banyak bermasalah di sana karena tidak kuat menahan godaan finansial, karena Iya. ujiannya pada waktu menjabat ini kan besar sekali. Oke. Jadi finansial ini harus sudah selesai dulu. Harus, kalau bagi saya sudah financial freedom tadi, Oke. mau kemana, mau beli apa, mau Mas Kaji katanya tidur di mana, sudah nggak mikir kita, karena kita secara finansial sudah cukup gitu. Oke. Dan baru 2 tahun yang lalu ya kita masuk salah satu partai yang saya kenal di kampung saya dulu, Partai Persatuan Pembangunan. Iya. Nah, karena partai ini terpanggil juga, kami Kota Malang nggak punya kursi, Kalau orang lain mungkin nggak mau masuk partai yang nggak punya kursi, Oke. karena pasti nggak ada dananya. Iya. Salah satu jelas itu ada dana yang masuk. Kalau partai besar kan ada banpolnya besar sekali, terutama Kota Malang ini teman-teman, banpolnya terbesar di Indonesia ini terbesar adalah Kota Malang. Kalau nggak salah seperti itu konon. Nah, artinya nggak ada orang masuk ke sana, kita masuk memang biar keikhlasannya ini lebih teruji. Karena harus, namanya partai kan anggarannya juga besar juga Oke. untuk menghidupi organisasi ini besar sekali. Alhamdulillah kita terpanggil ke sana, akhirnya diamanai jadi ketua P3 Kota Malang itu. Terima kasih sama Gus Sekjen sama Abah Ketum yang milik kami di Malang ini. Karena sebelum itu saya sowan ke Gus Id, putranya terakhir itu apa? Bungsu ya? Bungsunya Yai Maimun, Mbak Yai Bamun. Saya sowan beliau pesan jaga niat bahwa di partai ini yaitu tujuannya itu amal ma'ruf nahi mungkar, seperti itu. Dan pas sekali dari semua partai ini yang amal ada apa ini dari apa visi misinya yang paling yang ada itu ya P3 ini yang ada dimasukkan di sana amar ma'ruf nahi mungkar itu. Yang lain kayaknya nggak tahu saya ya. Yang saya tahu di P3 itu ada dan cocok sekali teman-teman apa ini yang terutama teman-teman yang muslim ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Di luar muslim pun senang ada amar ma'ruf nahi mungkar ini. Artinya ini rahmatan lil alamin gitu. Itu ya sejaknya 2 tahun yang lalu inspirasi adalah terpanggil untuk berjuang di politik tersebut dan partai paling kecil gak punya kursi di Kota Malang ini. Supaya ngetes saya
teman-teman nih keikhlasannya bagaimana gitu yang mau gabung ini. Nggak ada yang mau gabung. Kita nawari dari caleg partai kecil nggak ada yang semangat gitu. Tapi ada beberapa yang sudah gabung, saya apresiasi, terima kasih. Alhamdulillah. Berarti teman-teman yang mau nyalek di P3 ini hatinya benar-benar ikhlas ini. Masya Allah. Insya Allah gitu. Amin, amin, amin. Dan kenapa kok sebagai pebisnis kok mau masuk ke sana? Nah, ini pertanyaan bagus. Karena saya jadi beberapa ketua organisasi merasa bahwa namanya bisnis sama politik ini nggak bisa dilepaskan gitu. Karena terutama kalau di perumahan ini perizinannya ini banyak, contohnya Pak Andri sebagai direktur marketing ini nggak bisa jualan. Sudah setahun lebih, kadang izin perumahan kita belum selesai, akhirnya belum bisa ngapa-ngapain. Terkait kebijakan, kebijakan. Nanti bangun belum ada IMB, ya salah boleh, kita. Bisa dipanggil sama APH, gitu. Repot lagi kan gitu. Siap Pak Haji. Jadi berhubungan sekali. Sangat berhubungan sekali, karena kebijakan teman-teman ini yang kita harus melek biasanya melek finansial ya. Sekarang ada melek politik. Melek politik. Yaitu bahwa segala keputusan di negara kita ini banyak dari keputusan politis. Contohnya aja kita di sini, kita bisa beribadah dengan baik, dengan tenang di masjid yang kita cintai, Masjid At-Taqwa, dengan ketua Mas Wahyu. Ini ada Pak Sek, ada Pak Komandan, luar biasa. Ini ada keputusan politik bahwa di Indonesia boleh gitu kan. Beribadah. Saya kapan hari itu waktu di China itu sama Mbak Indri itu subuh saya berangkat naik taksi pakai Google Map ke masjid, karena saya setiap kemana-mana saya usahakan subuhnya ini jamaah di masjid. Mas Kaji seperti sampean, saya nyontoh sampean ini. Wah, ini kebalik ini Mas. Angel lagi. Ini teman-teman guyu Mas. Saya tahu kartunya. Lah. Waktu nyampe sana, teman-teman sedih saya. Kenapa? Masjidnya itu tutup, Pak Andri. Tutup. Kapan itu? Waktu di Itali juga gitu. Tutup. Mau subuh kurang 15 menit saya turun dari hotel, mesen taksi, nyampe sana tutup juga. Makanya kita di Indonesia luar biasa sekali. Ini termasuk keputusan politik kan seperti itu. Nah di P3 kita ingin memperjuangkan itu, membawa itu satu itu ya. Terutama saya juga wakil bendara DMI Kabupaten, wakil ketua LTM Lembaga Takmir Masjid NU di Kabupaten. Ya memang masjid ini termasuk salah satu nanti perjuangan kita memakmurkan masjid, dan kan di DMI gitu, memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Jadi program kita itu yang berikutnya adalah kita memperjuangkan tentang tadi itu ekonomi, UMKM, gimana teman-teman dapat akses perizinan ini lebih cepat, lebih pasti dalam berusaha. Seperti itu. Ada kejelasan peraturan ya. Membantu apalagi kemarin sekolah. Ini sekolah ini yang favorit ini mahal sekali Mas Gaji gitu. Tapi yang bagus-bagus itu mahal-mahal. Nah, kami ingin memperjuangkan gimana sekolah ini meskipun kualitasnya bagus tapi murah gitu. Nah, yang nggak bagus mahal. Lagi angel lagi. Jangan ditarik saya Pak Haji. Angel itu. Angel. Siap Pak Haji. Yang bagus-bagus terlampau mahal itu nanti yang ingin kita perjuangkan. Siap. Terus berikutnya kita ingin buka banyak lapangan pekerjaan. Siap. Pertama kita sebagai pebisnis lapangan pekerjaan. Nah ini sehingga selama ini negara-negara atau daerah-daerah yang banyak kerusuhannya, yang banyak orang jahatnya, banyak malingnya, ini adalah daerah-daerah yang banyak penganggurannya gitu. Nah ini makanya kita ingin membuka itu banyak lapangan kerjaan.
Dan saya tahu juga Pak Haji beberapa dengan punya banyak perusahaan terkait tadi lapangan kerja. Untuk saat ini yang di bawah PT-PT yang jenengan ada berapa karyawan Pak Haji? Kalau kita boleh tahu. Ya ada Kurang lebih Pak Haji. sekitar ya di atas 1.000 dikit lah. Masya Allah. Jadi beliau belum sudah mengabdi dulu Pak Haji ya. Apa? Belum masuk ke sana sudah duluan buka lapangan kerja. Ya sedikit kata sampean tadi, sedikit bermanfaat lah. Iya. Kita ingin sedikit bermanfaat. Masya Allah. Minimal kata guru saya itu dengan adanya kita ini bisa sedikit membuat dunia lebih baik gitu. Baik siap. Khairun nas anfa'uhum linnas kalau nggak Masya salah. Allah. Pak Haji. Apa hadisnya itu? Kayaknya gitu. Kalau Pak Andre itu sudah lentek itu. Duh, enggak. Apalagi Mbak Fitri itu. Wah, malah luar biasa lagi Mbak Fitri. Sesuai namanya suci. Fitri itu suci ya? Iya. Masih bujangan itu. Masya Allah ini. Wah ini bahaya Masih teman-teman ini. perawan ting-ting. Wah, yang muda-muda ya. Satu garis. Aduh bahaya. Alhamdulillah Pak Haji. Pak Haji terima kasih banyak Iya, Pak Haji. Sama-sama. Alhamdulillah Senang kita- sekali saya. Siap, saya juga senang sekali Iya. Pak Haji. Dan dengan sakit rawuh mereka Iya. alhamdulillah. Sama-sama. Menginspirasi saya pribadi dan teman-teman. Ya, teman-teman semoga terdakwa. bisa bermanfaat Amin, bagi amin, teman-teman, amin. bisa menginspirasi teman-teman karena pelajaran ini yang saya pelajari selama hampir 25 tahunan Tahun. ini, Mas Kaji. Siap Pak Haji. Intisarinya, Intisarinya termasuk 7 tadi. as tadi itu. Masya Allah. Semoga panjenengan sehat selalu Pak Haji. Amin. Tetap semangat, Amin, tetap amin. menginspirasi kita. Amin. Dan sukses juga di Amin. dunia barunya Pak Haji. Iya. Dan kita siap dukung. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih teman-teman Pojok Takwa atas waktunya. Kita alhamdulillah telah banyak diinspirasi oleh beliau. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk datang kembali ke podcast kita dengan tema-tema yang lebih menggigit lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.